Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. An Nabi Hurairah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Rawahu Hakim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dari puasa itu, dan betapa banyak orang yang salat malam dari salat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Hadis riwayat Hakim. An Nabi Hurairah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'atas wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang salat malam dari salat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga hadis ini mohon dijelaskan. Puasa itu tujuannya apa toh? Menurut Allah itu puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar orang yang berpuasa itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ciri sederhana dari orang yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dengan maksimal dan meninggalkan larangan Allah dengan maksimal pula. Itu ciri sederhana orang yang bertakwa. Lah kalau ada orang berpuasa tapi dia masih berkata bohong, berbuat dusta, masih memfitnah, masih curang dan lain sebagainya, berucap atau berbuat mengandung kemaksiatan, maka Allah tidak butuh. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dalam hal fulan menahan lapar dan hausnya. Karena yang namanya puasa tujuan utama la'allakum tattaqun. Orang mau meraih derajat ketakwaan dengan puasa kok masih bermaksiat. Padahal yang namanya puasa ini tidak hanya sebatas tidak makan dan tidak minum saja. Kalau hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, itu dari tata lahir puasa saja. Namun tidak hanya sebatas itu. Puasa siam Ramadan itu tidak hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Definisi dari puasa itu sendiri menurut syarak, alimsaku anil akli wasyurbi wa khasyayanin nisa'i, menahan diri dari makan, minum, berkumpul suami istri, minal fajri ilal maghribi, dari fajar sampai maghrib, ihtisaban lillahi, hanya mengharap ridho dari Allah, hanya mengharap pahala dari Allah.
wa i'dadan lin nafsi wa tahyiatan laha littaqwallahi, dan mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa untuk bertakwa kepada Allah bil muraqabati lahu, dengan cara terus mendekat kepada Allah, wa tarbiyatil iradah, dan mendidik kehendak. Orang berkata bohong, berkata dusta, memfitnah, mencaci, memaki, dan sejenisnya, mengurangi takaran dalam jual beli, menyembunyikan cacat barang dagangan, culas, curang dalam berkegiatan ekonomi, padahal dia puasa Ramadan. Maka tidak butuh, Allah tidak butuh dalam hal dia menahan lapar, menahan haus. Tidak ada nilai di sisi Allah. Meski seharian dia tidak makan, dia tidak minum, tidak berkumpul suami istri, namun masih suka fitnah, masih suka ghibah dan lain sebagainya, ma'isyahnya masih ada unsur kecurangan yang dilarang oleh agama, maka puasanya yang menahan lapar, haus, tidak bertemu suami istri, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Maka hati-hati, puasa ini tidak hanya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Puasa siam Ramadan ini zahiran wa batinan. Jadi mendidik kita secara lahir, secara batin. Satu bulan ini madrasah Ramadan ini beda dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Satu bulan ini momentum kita secara lahir, secara batin itu bertakwa kepada Allah. Secara lahir kita dididik untuk tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Secara batin kita juga dididik untuk punya hati yang pemaaf, pemurah, dermawan, husnudzon, mengedepankan husnudzon, dan lain sebagainya. Maka berapa banyak orang berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak berkumpul suami istri, namun dia tidak mendapatkan nilai dari puasanya di sisi Allah. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena selain dia tidak makan, tidak minum, namun dia juga terus berbuat maksiat. Maka percuma puasanya. Malamnya juga qiyamul lail, namun dia tidak dapat apa-apa dari qiyamul lail. Padahal ya, menurut Nabi itu kalau di bulan Ramadan ini, siangnya kita puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malam bulan Ramadan bangun qiyamul lail karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Namun ada sebagian manusia siangnya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus.
malamnya qiyamul lail ikut tarawih genap 1 bulan Ramadan penuh, namun dia tidak dapat nilai dari qiyamul lailnya kecuali hanya tidak tidur. Kenapa? Karena dia puasa namun juga maksiat. Dia qiyamul lail juga terus bermaksiat. Maka puasa ini junnah perisai yang bisa membentengi kita dari perbuatan maksiat, baik kemaksiatan melalui lisan, melalui penglihatan, maupun maksiat melalui perbuatan, dan juga kemaksiatan kemaluan. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu kita memaknai puasa misalkan naudzubillah hanya sebatas tidak makan tidak minum, itu pemaknaan yang salah. Maka Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Nah, bukan berarti mempertahankan kemaksiatannya. Oh, lah ini menurut Nabi saya hanya mendapat lapar dan haus karena saya masih curang dalam berjual beli. Wis nek ngono tak mangan sisan, tak ngombe sisan di siang hari. Itu berarti bergudul, bukan makan minumnya yang kemudian terabaikan, yang dirubah, yang dihentikan kemaksiatannya. Bukan kok malah wah aku seneng memfitnah orang, lah aku anyel banget sama fulan, udah tak fitnah terus. Nah, nek ngono menurut Nabi saya hanya lapar dan haus dapatnya. Daripada saya meninggalkan fitnah, lebih baik saya makan, saya minum. Nah, itu berarti orang ngaku Islam tetapi jahil murakkab. Pirsa jahil murakkab, bodoh kuadrat. Yang dihentikan itu kemaksiatannya. Dan ini momentum terbaik puasa ini untuk kita hentikan segala bentuk kemaksiatan. Jika 11 bulan yang lalu terkadang masih mudah sekali kita bermaksiat kepada Allah, nah ini Allah kasih 1 bulan mendidik kita secara lahir maupun batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dididik dalam madrasah Ramadan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuan Ramadan ini setidaknya ada 3. Takwa secara pribadi, secara personal, takwa secara sosial, dan terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Itu tujuan dari puasa. Ayat 183 sampai 187 Al-Baqarah itu. Dari ayat-ayat itu bisa kita tarik pelajaran bahwa tujuan siam Ramadan itu tidak hanya takwa secara personal saja, tapi selain takwa secara personal, takwa secara sosial, dan terus meningkat rasa syukur kita kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu tujuan dari puasa. Jika takwa secara personal, jauh dari kemaksiatan, takwa secara sosial, hablum minan nasnya, juga terus meningkat rasa syukur kita kepada Allah. Maka kalau nanti tolok ukurnya nanti ya, biasanya orang di dalam Ramadan ini tiba-tiba berubah takwa semuanya. Koruptor, prei korupsi nih. Kenapa? Takut batal puasanya. Dikiranya puasanya diterima.
dikiranya puasanya diterima, hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Nah nanti baru buka korupsi lagi. Dikiranya puasanya akan ada nilai di sisi Allah. Orang yang suka misuh juga siang hari puasa juga menahan tidak misuh. Kenapa? Takut batal. Ya. Orang yang di luar bulan Ramadan biasanya ngalor ngidul pacaran, reka-rekae siang hari Ramadan ya cek pacaran buka bersama ning katanya pacaran syar'i. Piye pacaran kok syar'i itu gimana caranya? Nah, pacaran syar'i itu gimana Bapak Ibu? Nah, pacaran itu melanggar syariat atau pacaran syar'i? Ya. Buka bersama, ubyang-ubyung lanang wedok rono rene. Kita iya do poso. Kelihatannya baik mau buka bersama, tapi berangkat ke tempat buka bersama boncengan lanang wedok senggol-senggolan ndak karuan. Gojekan ceblek kanan ceblek kiri. Dikirane ada nilainya puasanya di sisi Allah. Ya dah. Maka dijaga putra-putrinya. Dijaga. Termasuk kita ini, jangan sampai puasa kita, qiyamul lail kita hanya dapat lapar haus dan tidak tidur saja, nggak ada nilai dari puasa. Tujuan puasa yang la'allakum tattaqun tidak bisa diraih, naudzubillah. Maka Nabi tegas sekali, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Man siapapun. Ini huruf yang umum, sifatnya umum, siapapun tanpa batas. Mau laki-laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau remaja, siapapun itu. Man lam yada' qaula zur. Ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, artinya barang siapa yang sedang berpuasa tidak meninggalkan ucapan yang mengandung kemaksiatan, perbuatan yang mengandung kemaksiatan kok tidak ditinggalkan, terus dikerjakan padahal dia berpuasa, maka kata Allah, kata Rasulullah, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan minum di siang hari. Puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, ada lagi.